Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Fiorenza A2 dari kelas 1C Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, hari ini saya akan memberikan informasi terkait Dreambook. Sebelumnya, apa itu Dreambook? Dreambook adalah mahakarya kecil yang saya buat sepenuh hati untuk menggambarkan sedikitnya masa depan saya dan segala hal yang berkaitan dengan saya tentunya. Nah, jadi di sini sebenarnya Dreambook aku tuh berbentuknya software ya. Di sini aku bakal ngejelasin terkait Dreambook yang udah aku buat sepenuh hati. Jadi, di sini yang pertama ada nama aku, yaitu Kalista Fiorenza A2. Dan di sini aku mencantumkan calon orang sukses. Kenapa? Karena aku yakin ini bisa menjadi doa untuk kedepannya. Nah, terus ini ada yang kedua, yaitu biodata. Jadi, di biodata ini menjelaskan tentang diri aku yang adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Di sini, teman-teman bisa lihat ada foto keluarga. Nah, ini itu ada teteh aku. Dia bernama Gaitsa Mutiara Renggali dan sekarang juga berkuliah di UPI semester 7. Terus di sini aku juga punya adik laki-laki namanya Azza Muhammad Ayasi. Sekarang dia masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dan yang terakhir adik perempuanku, dia bernama Azia Zainun Atifah dan dia sekarang masih duduk di kelas 4 SD. Di sini alhamdulillah orang tua aku juga sangat mendukung dalam pembuatan tugas kali ini. Nah, di sini tertulis juga bahwasanya aku lahir di Bandung pada tanggal 29 Juni 2007. Nah, sekarang umurku 18 tahun dan nanti Juni mendatang aku akan berumur 19 tahun dan biasanya teman-temanku manggil aku dengan sebutan kakak kayak gitu. Terus di sini ada hobi dan minat. Jadi aku juga menyantumkan hobi dan minat yang dimana ini menjadi salah satu hal yang menjadi potensial dalam hidup aku. Jadi yang pertama itu ada membaca. Aku sangat suka membaca dan sekarang aku lagi baca buku seriesnya Terelie. Nah, yang kedua aku sangat suka sekali memanah. Kenapa? Karena yang pertama memanah itu termasuk bagian dari sunnah Rasul. Dan yang kedua karena memang pada dasarnya aku suka sekali eh, memanah gitu. Dan yang ketiga ada mengajar. Kenapa? Karena kebetulan aku juga sekarang sudah mendapatkan posisi gitu sebagai guru sementara di sebuah sekolah di bawah Kemenag ya, dimana aku sangat suka ketika bertemu dengan anak-anak dan memberikan hal-hal baru bagi mereka, memberikan beberapa pengalaman-pengalaman penting untuk mereka pelajari kayak gitu. Terus sini ada riwayat pendidikan. Nah, jadi dari kecil aku ada dimasukkan ke TK Purnama Arum, di mana aku dari dulu sudah diajarkan mandiri yang dibiasakan untuk ditinggal sendiri. Jadi di saat anak-anak yang lain ditungguin, aku sudah dibiasakan untuk sendiri seperti itu, untuk mandiri. Nah, lalu dilanjut masuk ke SD, aku masuk ke MI Darul Qalam. Di sana aku belajar 6 tahun terkait pelajaran umum dan agama tentunya. Maka dari itu melanjutkannya tuh ke MTS dan MA. Nah, aku selama 6 tahun juga
ada di Pondok Pesantren Darul Alqom Muhammadiyah daerah Garut, di mana di sana banyak sekali hal-hal yang aku dapat, bahkan mendapatkan suatu hal yang bagi aku itu sangat spesial, di mana di sana dididik menjadi seorang kader yang tangguh. Nah, lanjut, di sini juga aku mencantumkan pengalaman organisasi, di mana pada yang pertama yaitu adalah sebagai anggota komunitas di bidang advokasi pada tahun 2019 hingga 2021, di mana aku menjadi relawan dan partisipan juga. Terus yang kedua adalah menjadi anggota bidang kajian dan dakwah Islam periode 2021-2022, di mana di sini setelah open recruitment dan diterima tentunya aku mulai menjalankan proker-proker di bidang kajian dan dakwah Islam ini. Terus menjadi bendahara bidang pada periode 2022-2023. Di sini aku menjabat sebagai bendahara dan melakukan program kerja sesuai porsinya. Tentunya sebagai bendahara, aku memegang uang, mengatur pemasukan dan pengeluaran, dan juga laporan biaya pengeluaran, biaya rincian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, aku menjadi anggota lagi bidang kajian dan dakwah Islam pada periode 2023-2024 karena memang sudah disibukkan, jadi tidak boleh memegang yang terlalu berat seperti itu. Lalu selanjutnya aku memasukkan prestasi. Yang pertama yaitu ada juara 1 lomba cerdas cermat pada tahun 2022 tingkat madrasah sanawiyah. Di mana aku pribadi lomba cerdas cermat ini tuh sebenarnya beregu, dan aku menangkan dengan rasa bangga dan rasa haru tentunya, karena mendapat sesuatu yang telah aku pelajari dengan sungguh-sungguh begitu. Yang kedua yaitu juara 1 Olimpiade Sains Bidang Pengetahuan Umum 2024 tingkat nasional. Ini juga salah satu hal prestasi terbesar aku. Kenapa? Karena ini menjadi pemicu akan lomba-lomba selanjutnya begitu. Terus ada juga juara 1 Olimpiade Sains Bidang Sosiologi, sama ada juga juara 1 Olimpiade Kewarganegaraan 2025 tingkat nasional. Nah, untuk yang terakhir ada sertifikat aku cantumkan di sini. Ini tuh adalah sertifikat yang aku dapat ketika menjadi pemateri di Institut Teknologi Sumatera. Waktu itu mengisi di program studi kimia, di mana ini tuh salah satu yang menjadi hal membanggakan setelah aku keluar dari madrasah aliyah seperti itu. Dan ketika aku mengisi pun ini alhamdulillah sudah diterima sebagai mahasiswa IPA, mahasiswa baru IPA angkatan 2025 seperti itu. Lalu di sini aku mencantumkan juga moto hidup, la syai'un mustahilun idza kana mashuban bil juhudi was shalah, yang artinya tidak ada sesuatu yang mustahil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa. Jadi aku percaya bahwasanya segala hal itu bisa terjadi asalkan diiringi dengan usaha kita yang sungguh-sungguh dan doa yang kuat. Karena apapun itu bisa saja terjadi ketika kamu melakukannya dengan serius gitu. Lalu selanjutnya di sini ada idola. Yang pertama, idola aku yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sosok yang memiliki karakter hampir mendekati sempurna dan menjadi uswatun hasanah yang sangat baik, dan itu bisa membuat aku pribadi menjadi lebih baik gitu. Dan yang kedua ada Naruto. Ya, walaupun Naruto ini adalah seorang karakter fiksi, tidak dipungkiri gitu bahwasanya karakter fiksi pun bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik. Satu hal penting yang aku ambil dari karakter Naruto ini ialah bahwasanya dia tuh memiliki semangat pejuang,
semangat yang pantang menyerah, dimana ini bisa menjadi pemantik akan diri aku di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keseharian kayak gitu. Lalu di sini aku juga mencantumkan tentang mimpi-mimpi aku. Ini ada 101 mimpi sebenarnya. Di sini aku mencantumkan berbagai hal yang aku inginkan dan aku ingin tercapai di tahun-tahun yang akan mendatang seperti itu. Dan dengan apa sih aku mencapai mimpi-mimpi ini? Nah, untuk itu aku sudah menyiapkan strateginya. Cara atau strategi aku untuk mencapai mimpi itu adalah dengan duit atau doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kenapa? Karena dengan cara itu, aku yakin aku bisa menggapai mimpi sedikit demi sedikit. Kenapa? Yang pertama doa. Segala sesuatu yang diiringi dengan doa itu insya Allah akan dimudahkan. Yang kedua usaha. Tanpa adanya usaha, itu tidak akan tercapai. Yang ketiga ikhtiar, yaitu mencoba yakin terkait apa yang sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan tawakal, berdoa juga kepada Allah dan percaya bahwasanya hal yang kita lakukan itu akan tercapai seperti itu. Lalu di sini aku akan menjelaskan sedikit juga tentang kepribadian aku. Yang pertama ada strength, kelebihan. Di sini aku kelebihan aku ada public speaking. Yang kedua ada dakwah, yang ketiga ada hafal Al-Quran dengan cepat, dan yang keempat empati tinggi, yang kelima leadership. Nah, yang weaknesses itu adalah kekurangan. Yang pertama adalah terlalu berempati. Yang kedua cenderung memikul semua beban. Yang ketiga idealisme tinggi, dan yang keempat galak. Ini diambil dari hasil responden teman-temanku terkait kepribadian dan hasilnya aku rangkum menjadi poin-poin penting. Jadi teman-teman juga bisa lihat aku tuh di sini sosoknya sebagai apa terlihatnya kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini ada kepribadian menurut golongan darah, yaitu yang pertama susah mentolerir kesalahan orang, isi judging tapi isi pardoning. Jadi di sini aku terkadang menurut golongan darah tuh susah gitu mentolerir kesalahan orang. Terus yang kedua bisa dipercaya. Jadi dalam pertemanan tuh bisa dipercaya gitu orangnya demi menjaga balance tuh seimbang. Terus disukai menjadi teman. Karena apa? Karena orangnya sportif. Yang keempat yaitu tidak disukai teman tuh biasanya karena sulit mengalah. Jadi karena egonya sedikit tinggi, jadi mungkin sulit mengalah. Terus yang terakhir adalah berjiwa leadership. Dan tadi juga sama seperti kelebihan saya, itu berjiwa leadership gitu. Lalu ini ada menurut tulisan atau handwriting. Jadi yang pertama itu beradaptasi dengan baik, tidak tahan menyendiri anaknya, jadi tidak suka sendiri. Terus yang ketiga logis dan sistematis, yang keempat percaya diri, yang kelima nyaman dengan diri sendiri, 6 ekspresif, 7 sosial dan banyak bicara, 8 berorientasi pada detail, 9 terorganisir, dan yang ke-10 berempati. Nah, kepribadian aku ini juga termasuk sanguinis atau sanguinis, populernya tuh adalah sosok yang ekstrovert, suka berbicara dan optimis, dan ya tentunya suka punya kepribadian menarik gitu. Dan yang terakhir ini ada potret aku bersama teman-temanku. Ini kebetulan kami juga pernah study tour ke Mekah sama Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mungkin di sini juga teman-teman aku menjadi salah satu orang yang berpartisipasi dalam membentuk aku dan yang menjadikan aku sampai saat ini kayak gitu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.